Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Baik, di segmen sebelumnya pertanyaan dari jamaah bertanya tentang suaminya. Ya, suaminya tuh kalau pulang suka cerita kepada beliau, kepada istrinya, kepada ibu. Tapi giliran ibu ingin bercerita, suaminya malah nggak mau mendengarkan. Ngapain sih cerita, gue malas denger lah. Bahkan sampai berkata-kata kasar yang menyakitkan hati istrinya, hati ibunya ya. Nah bagaimana nih, ini saya sangat sakit. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini, Ahilman? Silakan Ahilman. Bunda, ada 3 sikap yang bisa kita hadirkan untuk menghadapi suami yang mungkin punya tabiat agak keras terhadap kita. Yang pertama, jangan pernah memadamkan api dengan api. Yang terjadi bukan padam malah kebakaran. Jadi kalau suami kita keras, kitanya jangan keras. Mungkin kitanya harus lebih sedikit lembut dan tenangkan hati kita dan mengerti seperti apa tabiat suami. Menurut AA, kalau bunda tahu suami teh suka malas dengerin cerita kita, nggak usah cerita. Jangan memancing juga sesuatu yang malah jadi membesar untuk kita. 2, api itu akan padam dengan air. Maka bunda belajarlah seperti air. Air itu hanya akan mengalir dari tingkatan tinggi ke tingkatan rendah. Maksudnya apa? Kadang suami itu butuh dimuliakan oleh istrinya. Suami senang dihargai, suami senang diapresiasi. Kan orang tuh kenapa mau bercerita? Karena mau diapresiasi kan. Maunya dipuji, maunya dianggap. Nah mungkin belajar dari situ. Bunda tadi lebih tenang. 2, bunda apresiasi, puji suami, senang muji suami. Itu gak jadi masalah dan itu kebaikan. Baru yang ketiga, doakan suami. Kenapa? Yang bolak-balik hati suami siapa? Allah. Yang genggam hati suami? Allah. 1, tenangkan. 2, hadirkan diri kita. Yang ketiga, doakan. Tenangkan, hadirkan, doakan. Ulangi. Tenangkan, hadirkan, doakan. Ini suami udah berlebihan, sudah mulai KDRT, nauzubillah. Sudah mulai keluar kata-kata yang buruk. Izin ya, termasuk yang tidak mentolerir sedikit pun yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Mohon maaf, rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak akan pernah mengundang malaikat rahmat di rumah tersebut. Maka ini pelajaran para istri, belajar ya untuk menahan diri agar jangan sampai suami melakukan KDRT. Jangan mancing gitu loh kitanya. Tapi yang kedua, suami jangan mudah menyakiti hati istri. Hati istri itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Betul? Bahkan yang namanya omongan, yang namanya sesuatu yang terlontar di mulut, itu lebih sakit kadang-kadang. Maka ada istilah, 1 peluru hanya bisa menembak 1 kepala, tapi 1 kata di lisan kita bisa menembak ratusan kepala, bahkan menembus hati yang paling dalam. Betul? Istri belajar lebih tenang, suami belajar punya akhlak yang baik. Karena mohon maaf, seperti apa rizkimu wahai suami, tergantung doa istrimu. Semakin baik engkau memperlakukan istrimu, maka semakin baik Allah memberikan kebaikan untuk dirimu. Sayangi istrimu, maka Allah sayangi hidupmu. Bahagiakan istrimu, maka Allah akan bahagiakan kehidupanmu. Para istri,
Bagaimana Ibu? Sudah lebih lega? Ya, Alhamdulillah udah lega. Ya, lega ya. Makasih banyak A. Sama-sama ya. Dan itulah tadi apa yang A sampaikan kepada kita semua. Bagaimana ketika kita sebagai istri memberikan ruang kepada suami ketika lelah menyapa. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana. Jangan memaksa suami bercerita, berilah dia ruang, beri dia kebutuhannya terlebih dahulu. Kalau suami bercerita, dengarkan. Kalau dia nggak mau bercerita, jangan paksa untuk bercerita. Ya, dan terus doakan suami, jadilah semoga suami memiliki akhlak yang baik juga, dan istri juga selalu menjadi istri yang selalu mendoakan apa yang suami kerjakan dan apa yang sama-sama menjadi di janji pernikahan ayah. Sama-sama kita yuk menjalin dalam pernikahan ini punya tujuan yang sama, karena rumah tangga pada intinya kata A 80% intinya berbicara, ngobrol ya. Apa aja dibicarakan agar rumah tangga terasa harmonis dan hangat di rumah gitu ya. Baik, boleh kita akhiri tausiahnya dengan doa agar tadi apa yang A sampaikan bisa kita terapkan nih ya. Dan semoga cita-cita, doa kita, keinginan kita Allah kabulkan. Amin. Silakan A. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita doakan semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Aminkan dalam hati kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah keluarga kami. Ya Allah, cintailah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, maafkan dosa kami selama berumah tangga. Ya Allah, maafkan kami jika belum jadi istri dan suami yang baik. Ya Allah, maafkan kami jika belum jadi istri dan suami yang soleh. Ya Allah, maafkan kami jika rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Ya Allah, maafkan kami jika di rumah tangga sering bertengkar, sering merendahkan, sering menjatuhkan, sering menghinakan. Ya Allah, bimbing rumah tangga kami agar diisi dengan keberkahan. Bimbing rumah tangga kami agar diisi dengan kebahagiaan. Ya Allah, lembutkan hati suami kami. Tenangkan hatinya, temani langkahnya. Bimbing suami kami dalam kebaikan. Berikan kepada kami suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa membimbing kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami istri yang soleha, istri yang lembut hatinya, istri yang penyayang, istri yang ketika dipandang menyenangkan, ketika diperintah taat, ketika ditinggal mampu menjaga diri, dan ketika diberi mampu berterima kasih. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semua soleh dan soleha. Jaga anak-anak kami, berikan rizki dan takdir yang baik untuk anak-anak kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, satukan keluarga kami bukan hanya di dunia
tapi kumpulkan nanti sampai ke surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Hilman untuk doa dan tausiahnya, dan terima kasih untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Haria, dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Dan jangan lupa follow akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Jika Anda punya pertanyaan, kirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Apabila Anda pemirsa ingin hadir ke program Jalan Dakwah, silakan hubungi tim Jalan Dakwah di akun media sosial kami, atau bisa datang langsung ke Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV, raih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib.